Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Puji Lestari dengan nomor NIM 222111227 dari kelas 5F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi hukum dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Yang pertama itu mengenai pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Definisi menurut Auguste Comte adalah ilmu tentang masyarakat yang disusun secara sistematis, berdasarkan observasi ilmiah, bukan spekulasi. Dalam Islam, Ibnu Khaldun memaparkan konsep umran, yaitu peradaban desa atau badawah, dan menuju kota atau hadoroh. Sosiologi hukum mencakup pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, seperti dijelaskan oleh Soeharjono Soekanto. Selanjutnya, materi yang kedua itu tentang hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan masyarakat saling memengaruhi dan menciptakan keteraturan. Hukum bertindak sebagai pedoman perilaku dan kontrol sosial untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Keberlakuan hukum dapat bersifat normatif atau berdasarkan paksaan hukum, dan sosiologis atau berdasarkan kesadaran masyarakat. Materi yang ketiga yaitu tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris mempelajari hukum berdasarkan kenyataan di masyarakat atau law in action, sementara yuridis normatif mengkaji hukum berdasarkan aturan tertulis atau law in books. Yuridis empiris mengamati dampak sosial hukum, sedangkan yuridis normatif menilai konsistensi dan validitas aturan hukum. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai mazhab pemikiran hukum positisme. Mazhab positisme melihat hukum sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas resmi tanpa mengkaitkannya dengan moral atau nilai sosial. Hukum berlaku karena ditetapkan, bukan karena dianggap baik atau adil. Materi yang kelima yaitu mengenai mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudensi. Mazhab ini mengaitkan hukum dengan perubahan sosial, menilai hukum berdasarkan respon masyarakat terhadapnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dalam menerapkan hukum. Selanjutnya, materi yang keenam itu mengenai mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Living law adalah hukum yang hidup dalam praktik masyarakat, sedangkan utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Keduanya menekankan pentingnya keberpihakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketujuh itu tentang pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menghubungkan hukum dengan solidaritas sosial, membedakan antara hukum represif dalam masyarakat tradisional dan hukum restitutif dalam masyarakat modern. Ibnu Khaldun menekankan solidaritas sosial atau asobiah sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial. Selanjutnya, materi yang ke-8 itu tentang pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber menyoroti rasionalisasi hukum sebagai ciri modernitas, membedakan antara hukum karismatik, tradisional, dan rasional. H.L.A. Hart mengembangkan teori hukum dengan membedakan antara aturan primer dan sekunder yang membentuk dasar sistem hukum modern. Selanjutnya, materi yang ke-9 itu tentang effectiveness of law. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dengan nilai masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat baik secara normatif maupun sosiologis. Selanjutnya, materi yang ke-10 tentang law and social control. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dengan menetapkan aturan perilaku yang harus diikuti masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan melalui pengenaan sanksi atas pelanggaran aturan menjaga ketertiban sosial.
Selanjutnya, materi yang ke-11 itu tentang socio-legal study. Pendekatan sosio-legal menggabungkan analisis hukum dan sosial, mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini membantu memahami tantangan implementasi hukum dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya, materi yang ke-12 itu tentang progressive law. Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang adaptif, fokus pada keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini mendukung perubahan hukum yang sesuai dengan dinamika sosial. Selanjutnya, materi yang ke-13 adalah legal pluralisme. Legal pluralisme menggambarkan keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Pendekatan ini penting untuk memahami keberagaman norma dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, materi ke-14 yaitu tentang pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini mengaitkan hukum Islam dengan konteks sosial budaya masyarakat, mempertimbangkan dinamika sosial dalam penerapan syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.